Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaila Putri Nur Andina, nomor induk mahasiswa 232103010038. Di sini dari kelompok kami akan membahas tentang makna komunikasi massa di era digital. Komunikasi massa berasal dari bahasa Inggris atau kependekan dari media mass communication atau komunikasi yang menggunakan suatu media. Media yang digunakan dalam komunikasi massa itu teknologi modern, contohnya media radio, televisi, ataupun film. Dari beberapa tokoh pakar komunikasi, contohnya dari Dennis McQuail, mengartikan bahwa komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang ditandai dengan penggunaan media bagi komunikatornya untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus untuk menciptakan makna-makna yang dapat dipahami oleh halayak yang besar dan berbeda-beda berbagai cara. Kemudian contoh dari komunikasi massa juga bisa dicontohkan pada zaman dahulu bahwa komunikasi massa bisa digunakan dengan handphone. Handphone digunakan untuk menelpon dan juga mengirim pesan. Namun pada era digital sekarang, bukan hanya untuk mengirimkan pesan dan juga untuk menelpon, handphone juga bisa digunakan untuk mencari informasi yang sebelumnya kita tidak ketahui menjadi tahu, dan sebelumnya kita tidak bisa menjadi bisa. Dan dari handphone tersebut menciptakan sebuah internet untuk menggunakan atau untuk mencari sebuah informasi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Next pada materi kedua. Mari kita bahas materi yang kedua, yaitu karakteristik komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, komunikator lembaga media massa. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh institusi sosial berbentuk lembaga media atau pers. Yang kedua, elemen utama adalah lembaga media massa itu sendiri. Yang kedua itu komunikan bersifat anonim, heterogen, dan dalam jumlah besar. Artian, audien tersebar di berbagai belahan dunia, anonim, dan heterogen. Yang ketiga, pesan bersifat umum, universal, dan ditunjukkan kepada khalayak luas. Artinya, pesan ditunjukkan kepada khalayak luas. Pesannya itu tidak ditunjukkan untuk satu orang atau kelompok masyarakat yang tertentu. Yang keempat, komunikasi massa menimbulkan keserempakan dan keserentakan. Artinya, audiens bisa menikmati produk media hampir bersamaan. Yang kelima, komunikasi massa yang mengandalkan peralatan teknis, artinya membutuhkan peralatan teknis seperti canggih seperti satelit untuk media televisi. Yang keenam itu komunikasi massa yang dikontrol oleh gatekeeper. Nah, artian gatekeeper ini menentukan pengemasan pesan dan berkualitasnya tidaknya informasi. Seperti itu. Baik, kita ke materinya, yaitu sejarah komunikasi massa. Sejarah perkembangan komunikasi massa. Yang pertama 1000 sebelum Masehi itu ada penulisan fonetik. Yang kedua, 1455 sebelum Masehi itu ada mesin cetak Gutenberg. Yang ketiga, 1609 surat kabar pertama di Jerman. Yang keempat, 1800-an itu ada teknologi yaitu telegram dan kode Morse. Yang ke 1876 ada telepon oleh Alexander Graham Bell. Yang ke-7 yaitu 1895 itu ada mengeluarkan film pertama oleh Auguste dan Louis Lumière. Yang ke-7 1920-an itu mengeluarkan radio komersial pertama. Yang ke-8 1930-an
itu mengeluarkan televisi pertama. Yang ke-9 itu tahun 1950-an itu mengeluarkan komputer digital. Yang ke-10 1960-an itu mengeluarkan satelit komunikasi. Yang ke-11 1970-an itu mengeluarkan internet atau ARPANET. Yang ke-12 1980-an mengeluarkan personal computer yang disebut PC. Yang ke-13 1990-an itu mengeluarkan World Wide Web, disingkat WWW3, W3. Yang ke-14 2000-an. Nah, itu mengeluarkan teknologi yang kita sudah ketahui, yaitu media digital, YouTube, Facebook, dan lain, Instagram juga. Jadi, perkembangan teknologi komunikasi massa telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mengakses informasi. Seperti itu. Dapat disimpulkan secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Faktor media massa sangat dominan dalam studi komunikasi massa. Pengkajian komunikasi massa banyak dipengaruhi oleh dinamika media massa dan penggunaannya oleh khalayak. Adapun beberapa karakteristik dari komunikasi massa itu sendiri, yaitu komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Dengan melihat karakteristik bahwa media massa membutuhkan kecepatan dan keserempakan dalam penyampaian pesannya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa media massa membutuhkan peralatan teknis yang canggih. Contohnya, satelit untuk media televisi, pemancar untuk media radio. Dengan perkembangan media massa yang dimulai sejak 3500 sebelum Masehi, dimulai dengan grafis gambar pertama dipahat pada batu hingga sampai sekarang munculnya teknologi-teknologi digital wireless yang menjadi hal standar untuk semua media massa. Media massa kian menjadi lebih pribadi dan mobile.